mengapa penguasa memilih orang-orang yang menjabat bukan berdasarkan meritokrasi. Atau apa itu meritokrasi, itu dijelaskan dulu. Diberikan kepada mereka yang punya kemampuan dan punya integritas. Namun faktanya dipilih berdasarkan patronase atau orang yang nurut pada penguasa walau tidak punya kemampuan. Bahkan korupsi sekalipun akan dilindungi selama taat pada penguasa. Karena kepleset aja, yaitu ketahuan. Yang diomelin bukan korupsinya, tapi kenapa ketahuannya? Patronase, karena nurut. Selama 10 tahun bawain koper misalnya, itu sejarah dia dulu. Nah, jadi deh komisaris, jadi deh eselon 1. Kalau misalnya orang tersebut punya kekuatan karena punya konstituen, punya follower, atau punya partai, walau nggak bisa apa-apa, namun nurut, tuh jabatan dikasih. KPI atau performan indikatornya, yaitu taat dan nurut, bukan pembangunan. Kalau pembangunan gampang, pakai proyek dan para orang-orang yang nurut itu dikasih kelolaan proyek. Yang paling enak adalah pakai orang asing di belakangnya, pakai dana asing di belakangnya, pakai tenaga kerja asing, pakai mesin asing. Lah kalau dikasih mereka gak ada yang jadi, mending dikasih asing, main bersih aja. Dan nanti ada uang pelumas dari asing tersebut. Nah itulah uang yang buat putaran di dalam negeri. Nah Bosman gigi 5 nyinyirin pejabat patronase dan pejabat yang hitam dipelihara agar biji mereka dipegang penguasa agar nurut. Sungguh deh, kembali ke uang pelumas. Korupsi itu pelumas pembangunan merupakan kalimat yang keluar dari seorang stand up komedi papan atas yang membuat saya tertegun. Kalimat itu sesungguhnya bukan 100% keluar dari pikirannya, namun dari kalimat seorang politisi senior tanah air. Coba sekali lagi kita renungkan, korupsi itu pelumas pembangunan. Kalimat yang sangar seharusnya kalau difahami dari arti negatif. Yang bisa diartikan, kalau tidak ada uang korupsi, maka tidak ada pembangunan di Indonesia ini. Atau karena koruptor belanja, maka ekonomi bergerak. Karena uang hasil korupsi itu berupa proyek dan berupa uang yang dimakan oleh pejabat dan orang di sekitarnya. Yang mana mereka inilah yang membuat ekonomi Indonesia berputar. Karena ada pelumasnya, jadi ekonomi tetap berputar, tetap jalan. Kita semua tahu setiap benda berputar pasti perlu pelumas dan uang korupsi termasuk pelumas yang baik. Karena itu hukuman para koruptor direndahkan masa hukumannya. Dan sesungguhnya dikatakan korupsi itu di zaman sekarang adalah salah satu pemutar roda ekonomi yang harus dijaga. Dijaga jangan sampai ketahuan, dan kalau ketahuan jangan lama-lama dikurungnya. Dan dendanya juga jangan besar-besar. Tanpa proyek, tanpa korupsi, maka tidak kencang ekonomi Indonesia berputar. Dan dari sini kita pahami mengapa nggak berani printing money. Karena kalau caranya begini, printing money akan membuat inflasi. Namun kalau berbasis produksi, ya tidak ada inflasi. Sekali lagi, karena tidak ada produksi, hanya pembangunan yang menggunakan dana asing, produk asing, dan orang asing, maka pembangunan terlihat jalan dan ada uang pelicin yang sekitar 20%-an untuk dimainkan oleh pejabat yang patronase tadi yang menjadikan bagian pelicin ekonomi. Faham kita. Urusan semua BUMN yang mengerjakan proyek pada bangkrut, semua itu bukan masalah. Yang mana logikanya adalah kalau ada pekerjaan, maka dapat diartikan ada uang masuk ke perusahaan kontraktor dan subkontraktor yang merupakan BUMN tersebut. Tapi kok malah bangkrut semua? Atau untungnya nggak ada? Padahal proyeknya triliunan. Selama setiap tahun triliunan. Kok merugi? Masih belum sadar juga ya bahwa selama ini proyek yang dikatakan untuk meningkatkan produksi ternyata tidak tumbuh seperti yang diharapkan pertumbuhannya. Apa jangan-jangan memang tidak ada grand design negara ini bertumbuhnya? Yang ada hanya terlihat membangun, gitu aja kan ya? Oke, sehubungan dengan ini semua, apa komentar sahabat? Oh, hater juga boleh komen kok, tapi mukanya yang jelas, nama yang jelas. Tidak makan uang negara yang pasti. Jangan pakai yang foto anjing, gambar cewek cantik, followernya cuma 1, jangan. Dalam 77 tahun usia Indonesia, apakah Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam ini, yang lokasinya strategis, sudah menjadi negara adidaya, sudah menjadi negara superpower, sudah menjadi global player, sudah menjadi negara berpengaruh, atau masih menjadi negara berkembang, masih terpisah jauh jarak orang kaya dan orang miskinnya, masih belum bisa memproduksi kebutuhan utama keseharian, masih berhutang konsumtif, masih bergantung dengan negara lain untuk pemenuhan kebutuhan utama, masih tidak punya hasil karya kelas dunia, masih mengikuti teknologi buatan negara lain, jarang dikunjungi pemimpin besar dunia negaranya. Kita juga bisa mereview perolehan pemimpin
yang terdekat saat ini, yang 10 tahun terakhir ini saja, di mana dalam 10 tahun ini dibandingkan dengan kerja Tiongkok di bawah Xi Jinping yang baru menjabat pemimpin tertinggi Tiongkok sejak 2013 alias belum 10 tahun, yang langsung menempatkan posisinya menjadi pemain dunia. Kita bisa mereview, kita harus melihat KPI performa era reformasi ini. Kalau berhasil, kita lanjutkan. Kalau gagal, ya kita ganti. New Mind salah satu yang mengusulkan menggantikan era reformasi menjadi era New Mind. Data apa yang mau kita lihat? Data seperti yang ada selama ini atau data yang tidak pernah diungkap ke publik? Kita melihat data lain dari data indikator suksesnya sebuah pemerintahan, sehatnya sebuah bangsa, dan makmurnya sebuah negara. Data itu adalah data indeks kesehatan, indeks korupsi, indeks kemudahan berinvestasi, indeks keadilan hukum, indeks kemudahan ketersediaan modal, sarana komunikasi, sistem keuangan digital, sistem keamanan data digital, indeks kebebasan berpendapat, indeks akademi, indeks kebiasaan membaca, kemampuan bahasa asing, dan banyak lagi yang harus kita bahas dalam urusan bernegara ini dan menjawab apakah semua sudah menjadi lebih baik. Baiklah sahabat, kalau data-data ini kita tampilkan, apa yang ada dalam pikiran sahabat semua? Manusia Indonesia dalam setahun hanya mengkonsumsi 3 kilo makan protein dari daging atau ayam dan mengkonsumsi 50 kg ikan. Yang sehat dalam data WHO adalah 90 kg per tahun makan ikan, 80 kilo per tahun makan daging, dan 80 kilo makan daging ayam. Amerika Serikat 120 kilo daging per tahun per orang. Kuwait 119 kilo per tahun per orang. Australia 111 kilo. Selandia Baru 106 kilo. Singapura 80 kilo. Jepang untuk konsumsi ikan 90 kilo. Indonesia 50 kilo. Saat ini per tahun 140 kilo per orang Indonesia itu makan nasi. Dan ini bisa mengakibatkan menderita sakit gula itu semua penduduk. Kalau hal ini malah ditingkatkan, yaitu makan karbonya hingga angka 140 kilo. Karena angka 140 kilo makan nasi dalam per tahun adalah angka terbesar di dunia. Yang sehat hanya 80 kilo per tahunnya per orang makan karbo itu, terutama nasi. Kita ke susu. Susu masyarakat Indonesia mengkonsumsi 16 liter per orang per tahun. Eropa Barat penduduknya 150 liter per tahun. Amerika 120 liter per tahun. Singapura 45 liter per tahun. Malaysia 36 liter per tahun. Indonesia dibandingkan Malaysia aja hampir kalah, hanya sepertiganya Indonesia itu. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat. Jumlahnya adalah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur, setara 2 porsi atau 2 gelas sayur setelah dimasak atau ditiriskan, dan 150 gram buah, setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga mencatat rata-rata konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia hanya 2,5 porsi per hari atau setahun hanya 34,5 kg per kapita per tahun. Padahal WHO menganjurkan konsumsi buah harus mencapai 75 kg per kapita per tahun. Dan standar yang dikatakan sehat adalah 91,25 kg per kapita per tahun. Kita lanjutkan datanya. Konsumsi baja Indonesia adalah 60 kg per orang per tahun. Konsumsi baja per kapita Indonesia masih rendah, bahkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Berdasarkan Asosiasi Baja Dunia atau World Steel Association, konsumsi baja per kapita Indonesia hanya 55,2 kg per tahun pada tahun 2020. Singapura, konsumsi baja per kapitanya mencapai 273,5 kg per tahun. Vietnam, konsumsi baja per kapita sebesar 239,8 kg per tahun. Konsumsi baja per kapita Thailand dan Malaysia masing-masing 233 kilo per tahun dan 210 kilo per tahun. Filipina aja itu di atas Indonesia 79 kilo per tahun. Jangan bandingkan dengan Korea Selatan yang 1000 kilo per tahun atau Tiongkok yang 400 kilo per kapita per tahun. Indonesia dalam membangun perlu baja, dan untuk hal itu Indonesia harus berbenah, harus memproduksi sendiri kebutuhan baja tersebut. Kita ke konsumsi listrik sekarang. Konsumsi listrik per kapita Indonesia adalah 1100 kWh. Negara dikatakan maju, konsumsi listriknya harus 4000 kWh per kapita. Saat ini, penyedia kebutuhan listrik Indonesia baru mencapai 74 gigawatt daya listrik yang dihasilkan. Dan baru dikatakan negara maju jika kita menghasilkan 300 gigawatt lagi.
Pengguna internet baru 82 juta manusia Indonesia, di mana keterjangkauan internet baru menjangkau 60% wilayah. 82 juta orang yang menggunakan internet itu baru menjangkau 30% populasi. Untuk dikatakan negara maju, jangkauan internetnya adalah harus 100% dan penggunanya di atas 80%, baru dikatakan negara maju. Malaysia itu 90% pencapaian wilayah internetnya dan 80% pengguna internet. Filipina 60% wilayah pencapaiannya, penggunanya 45%. India 60% wilayah pencapaian, penggunanya 50%. Sahabat New Mind, hikmah apa yang kita dapat dari informasi semua itu? Sudahkah Indonesia menjadi negara maju fasilitas negaranya? Sudahkah Indonesia menjadi negara sehat warganya? Sudahkah Indonesia menjadi negara bahagia bangsanya? Kalau belum, mau berubah atau masih sama dengan yang sekarang?